Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adfar Muftiana Miftah, mahasiswa di Universitas Teknologi Digital atau bisa disebut Digites University. Saya di Prodi D3 Manajemen Informatika, NPM saya 20423005. Baik, saya di sini akan sedikit memaparkan atau sedikit mempresentasikan tentang materi nafsu insan atau nafsu manusia. Baik, dalam pengertiannya tersendiri, nafsu adalah sebuah perasaan atau sebuah emosional pada jiwa manusia atau pada jiwa kita yang mencondongi kepada sesuatu yang disukainya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, setiap orang atau setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu. Bagaimana kita mengontrolnya atau memanagenya agar nafsu kita tidak kalah oleh nafsu kita sendiri. Jadi kita bisa mengontrolnya gitu. Nah, nafsu itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama itu ada golongan yang dikalahkan, diperbudak, dibinasakan, dan senantiasa di bawah perintahnya. Nah, maksud di sini maksud golongan ini golongan yang dikalahkan, diperbudak. Jadi nafsu kita itu udah setiap apapun kita pasti memakai nafsu. Kita sudah dikalahkan oleh nafsu tersebut, kita sudah diperbudak oleh nafsu tersebut. Jadi kita senantiasa di bawah perintahnya. Setiap apapun, setiap perbuatan pasti mengikuti arah nafsu tersebut. Jadi apapun, maksudnya apapun Nah, golongan yang pertama itu ada golongan yang dikalahkan, diperbudak, dibinasakan, dan senantiasa di bawah perintahnya. Nah, maksud golongan ini kita sebagai manusia sudah diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita sebagai manusia atau pribadi kita sudah dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Jadi apapun pasti memakai nafsu, apapun pasti mengikuti hawa nafsu kita. Nah, di sini bagaimana kita menjaganya atau mengontrolnya agar apapun tidak memakai nafsu. Nah, yang kedua ada golongan yang dapat mengalahkan dan menundukkan nafsunya sehingga nafsunya tunduk dan taat menjalankan perintahnya. Maksud di sini golongan yang kedua adalah golongan yang dapat mengalahkan dan menundukkan nafsunya sehingga nafsunya tunduk dan taat menjalankan perintahnya. Nah, yang dimaksud golongan kedua ini kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita atau setidaknya mengurangi hawa nafsu kita. Jadi apapun keputusannya atau apapun itu kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kita bisa mengontrol dan memanage apakah itu akan berdampak positif atau negatif. Nah, jadi di golongan kedua ini kita dapat mengalahkan dan menundukkan nafsunya. Jadi kita bisa tidak mengikuti hawa nafsu kita gitu. Jadi bisa menjalankan apapun dengan tidak memakai nafsu. Nah, dan selanjutnya ada macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Saya ambil 3 saja ya teman-teman. Yang pertama ada nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini berkenaan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan Robnya karena iman dan amal solehnya. Nah, jadi teman-teman, nafsu itu tidak selebihnya negatif. Nafsu itu tidak selebihnya berdampak, kalau kita mengikuti hawa nafsu nih, kita akan berdampak negatif, bakalan jelek. Nah, enggak juga. Di sini ada nafsu mutmainnah berkenaan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan Robnya karena iman dan amal solehnya. Jadi nafsu ini lebih ke mendekatkan diri kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsunya tuh lebih ke mencondongkan, saya ingin lebih giat beribadah. Saya ingin lebih giat menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu mutmainnah ini lebih ke positif ya. Jadi mendorong jiwa seseorang, mendorong nafsu itu lebih ke berdampak positif. Jadi kita nafsunya tuh lebih ke
saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin lebih taat lagi kepada Allah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua ada nafsu lawamah, berkenaan dengan nafsu tercela. Nafsu ini sering disebut nafsu tercela karena dengan nafsu ini seseorang melakukan kesalahan baik dosa besar ataupun kecil. Nah, yang saya pelajari ya teman-teman, nafsu lawamah ini lebih ke seseorang atau pribadi seseorang atau manusia lah ya. Jadi dia tuh sudah taat beribadah kepada Allah, sudah menjalankan perintah-perintah Allah, cuman ya kembali lagi setiap manusia memiliki hawa nafsu. Nah, eh, nafsu lawamah ini tidak bisa, nah yang golongan masuknya ke golongan yang pertama tadi, sudah dikalahkan dan diperbudak dan dibinasakan dengan nafsu. Jadi apapun pasti memakai nafsu. Cuman di sisi baiknya manusia ini atau pribadi ini dia sudah menjalankan tugasnya, dia sudah menjalankan ketaatannya kepada Allah SWT, dia sudah mendekatkan diri dia dengan Allah SWT. Cuman mungkin dari faktor apapun itu, maupun lingkungan ataupun apapun itu, jadi setiap ada nafsu dia ikut gitu. Jadi misalnya nafsu lebih ke kan menyukainya, maksudnya dia menyukai ini nih, pasti mengikuti hawa nafsunya, tapi dia satu sisi dia taat beribadah. Nah gitu. Yang ketiga ada nafsu amarah bisu'u. Nah ini yang menurut saya menurut saya parah banget ya. Jadi amarah ini yaitu selalu mengajak seseorang untuk mengajak perilaku yang tercela, jadi perbuatan dosa serta melakukan yang haram dan batil. Jadi si orang ini atau pribadi ini mengajak seseorang atau mengajak mungkin temannya atau mungkin yang dekat-dekat dengan dia, mengajak ke hal-hal yang negatif seperti mengajak untuk melakukan perbuatan zina atau mungkin minuman alkohol yang diharamkan seperti itu. Jadi nafsu amarah bisu ini udah tidak bisa udah jelek sekali menurut saya. Jadi dia nafsunya udah, kalau kata Sunda lebih ke kata-kata nate, jadi nafsu udah kakurung ku nyawa gitu. Jadi apapun pasti memakai nafsu, apalagi nafsu ini sudah mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan dosa besar maupun kecil. Nah, adapun cara ya, pasti apapun masalahnya ada solusinya, ada caranya, ada maksudnya gimana nih biar kita tidak kalau ini nafsu ya, kalau tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, yang pertama itu tidak menuruti semua keinginan. Maksudnya begini, tidak menuruti semua keinginan. Pasti setiap manusia mempunyai keinginan, pasti semua manusia pasti memiliki tujuan, tapi itu berdampak positif atau tidak, itu bermanfaat bagi kita, bagi kita atau orang lain atau tidak. Jadi nafsu ini lebih ke bagaimana kita menjalankannya gitu. Kalau kita nafsu kita dibawa ke hal positif, insya Allah dampaknya juga positif. Seperti yang tadi nafsu mutmainah kan nafsunya lebih ke misalnya saya ingin lebih dekat diri dengan Allah, ingin lebih taat lagi kepada Allah. Nah seperti itu. Kalau misalnya nafsunya mendorong ke negatif, ya lebih baik tinggalkan gitu. Jadi gimana kitanya sendiri. Yang kedua, menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan ini kan maksudnya ke nafsu syahwat ya. Jadi nafsu keinginan itu kan keinginan maksudnya. Jadi kita menjaga pandangan seperti melihat, ya seperti itulah. Jadi kita harus menjaga pandangan kita dari hal-hal yang negatif. Maksudnya tidak termasuk itu. Jadi kita misalnya ada setiap tongkrongan kayak hal-hal negatif kan, misalnya kita kan ingin tahu, ingin kenal, tapi janganlah, kalau kata saya, jangan mengikuti kegiatan mereka misalnya gitu. Nah, ketiga, meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi apapun yang meragukan kita, apapun yang itu ragulah, berarti mau positif apa negatif, jadi kita tinggalkan saja. Ya seperti itulah. Jadi kita meninggalkan yang menurut kita itu ragu dalam hal positif ataupun negatif. Nah, yang
Selanjutnya, menjauhi rasa ingin tahu terhadap orang lain. Nah, seperti yang sudah-sudah ya teman-teman, menjauhi rasa ingin tahu kan, kalau kita nih setiap apa-apa pun ingin tahu nih, setiap orang ini ingin tahu gimana nih ceritanya gini gini gini. Nah, pokoknya jauhi saja rasa ingin tahu kita terhadap orang lain. Fokus saja ke diri sendiri, fokus terhadap memperbaiki diri kita, maupun dari segi hal dalam eh, agama, maupun fisik, maupun apapun itu. Jadi kita jangan terpaku, jangan melihat atau ingin tahu gitu kepada orang lain gitu. Fokus ke diri sendiri saja. Nah, yang terakhir, introspeksi diri. Nah, yang terakhir ada introspeksi diri. Kita harus tahu diri kita gimana. Jadi kalau misalkan kita lebih ke lingkungannya positif, lingkungannya itu ya jangan sampai mengikuti hawa nafsu gitu. Jadi sebenarnya ada manfaat juga nih kita misalnya mengikuti hawa nafsu, tapi kita harus tahu nih hawa nafsu ini dibawa ke positif atau negatif. Jadi kita harus tahu persepsinya dulu gitu. Kita harus tahu lingkungannya dulu. Jadi misalkan kalau kita mau terjerumus juga, lebih baik mengenal, tapi jangan sampai ke jangan sampai tahu sampai apapun itulah, merasakan kayak minuman terus kayak gitulah, jangan sampai. Nah, intinya itu kalau introspeksi diri ya lebih ke tahu diri kita dulu gitu ya. Jadi apapun jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jadi pesan saya, jangan mengikuti hawa nafsu. Soalnya ada kata orang tua dulu, kalau kata Sunda, nafsu itu mata kaduhung. Apapun, setiap kita melakukan hawa nafsu itu pasti kita akan nyesel setelahnya. Pasti akan harusnya kayak saya jangan gini, saya harusnya jangan kayak gini ya. Jadi ada penyesalan nanti di akhirnya kalau kita mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya bagaimana kita sendiri, kita harus pintar-pintar memilih lingkungan, memilih tempat-tempat tongkrongan. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu itu. Kita harus lebih taat kepada Allah, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, iman kita harus lebih ditambah biar tidak mengikuti hawa nafsu, apalagi berdampak negatif kepada kita. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, sekian mungkin yang saya bisa paparkan. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan kata atau kesalahan dari penyampaian saya, mohon dimaklum ya, kita sama-sama belajar di sini. Nah, sekian presentasi atau pemaparan materi nafsu insan atau nafsu manusia hari ini. Saya Adfar Muftana Miftah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.